Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia. Kita klik tombol start. Lalu, kita akan masuk pada bagian menu. Pada bagian menu terdapat tujuan pembelajaran, materi, dan latihan. Pertama, kita akan menuju pada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami struktur dan fungsi organ penyusun sistem pernapasan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Lalu kita kembali lagi pada bagian menu. Selanjutnya, kita akan pergi pada bagian materi. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Kita klik tombol next. Nah, sistem pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Pertama-tama, kita lihat dulu mengenai sistem pernapasan dada. Sistem pernapasan dada adalah cara bernapas yang melibatkan kerja otot antar tulang rusuk atau otot interkostal untuk menggerakkan rongga dada. Sistem pernapasan dada terdiri dari dua mekanisme, yaitu yang pertama inspirasi atau menarik napas, dan yang kedua adalah ekspirasi atau menghembuskan nafas. Kita klik tombol next. Macam-macam organ pada pernapasan dada terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Selanjutnya, mari kita simak video berikut untuk memahami lebih dalam mengenai organ-organ pada sistem pernapasan dada. Gambar ini merupakan alat peraga dari sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Rambut-rambut halus tersebut berguna untuk menyaring debu, kotoran, atau mikroorganisme agar udara yang masuk ke tubuh menjadi bersih. Jadi, hidung adalah penyaring awal udara sebelum masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya ada rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selain itu, rongga hidung menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Di dalam rongga terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia. Rongga hidung mengandung selaput lendir dan silia yang berfungsi menangkap kotoran dan membunuh kuman. Jadi, rongga hidung berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk lebih dalam. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya dari trakea atau bagian. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya dari trakea atau batang tenggorokan. Fungsinya adalah untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Jadi, faring menjadi jalur udara utama dari bagian atas sistem pernapasan menuju ke bawah. Selanjutnya ada laring. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernapas,
udara mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Jadi, laring berfungsi sebagai alat pembentuk suara sekaligus saluran udara menuju paru-paru. Selanjutnya ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Fungsinya adalah untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Fungsi dari trakea adalah untuk menyalurkan udara dari dan menuju paru-paru. Dindingnya dilapisi lendir dan silia yang menangkap debu serta mendorongnya keluar agar udara tetap bersih. Jadi, trakea merupakan jalan utama udara menuju paru-paru. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah ke udara. Jadi, paru-paru merupakan tempat utama pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, bronkus. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Berfungsi untuk mengatur berapa banyak udara yang boleh masuk ke paru-paru. Selain itu, berperan agar oksigen sampai ke paru-paru dan memastikan bahwa karbon dioksida berhasil kembali keluar melalui mulut atau hidung. Jadi, bronkus adalah pengatur aliran udara menuju paru-paru kanan dan kiri. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Jadi, bronkiolus adalah saluran udara kecil yang menghubungkan bronkus dan alveolus. Selanjutnya, alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas. Pada saat oksigen masuk ke darah, karbon dioksida keluar dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Jadi, alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Selanjutnya ada mekanisme pada sistem pernapasan dada. Kita simak pada video berikut ini. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Sistem pernapasan perut adalah cara bernapas yang melibatkan kerja otot diafragma, yaitu otot besar berbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Next, berikut ini adalah video mengenai mekanisme pada sistem pernapasan perut. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi.
Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Selanjutnya ada mengenai penyakit pernapasan. Berikut ini adalah contoh penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Ada influenza, TBC, bronkitis, dan pneumonia. Kita klik tombol next. Berikut adalah video mengenai proses terjadinya penyakit influenza, bronkitis, pneumonia, TBC pada sistem pernapasan manusia. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Bronkitis merupakan Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Selanjutnya ada latihan soal yang berbentuk pilihan ganda. Udara pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia melalui organ A. Faring, B. Trakea, C. Hidung, D. Laring. Lalu kita klik tombol next, terdapat jawaban yang benar, yaitu C. Hidung. Untuk pertanyaan yang kedua, urutan yang benar dari jalannya udara saat inspirasi adalah, kita klik tombol next, lalu akan muncul jawaban yang benar, yaitu A. Mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Untuk soal yang ketiga, pada sistem pernapasan perut, otot yang berperan penting adalah, kita klik next, maka terdapat jawaban yang benar yaitu C, otot diafragma. Pada soal yang keempat, pada saat menarik napas atau inspirasi dengan sistem pernapasan dada, yang terjadi adalah, kita klik next, maka akan muncul jawaban yang benar yaitu B, tulang rusuk naik, rongga dada membesar. Pada soal kelima, penyakit pneumonia ditandai dengan, kita klik next, maka akan muncul jawaban yang benar yaitu B, peradangan pada alveolus yang berisi oleh cairan. Cukup sekian penjelasan mengenai PPT interaktif sistem pernapasan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.